Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Grace, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Dan kali ini saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Kurnia Sandi dan Arisa Lucina Frisela. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita harus mengetahui dulu nih, apa yang dimaksud dengan Pancasila, modal sosial, dan revolusi industri 4.0. Nah, untuk materi yang pertama mengenai Pancasila akan dijelaskan oleh rekan saya, Narisa. Halo, saya Narisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Siapa sih yang gak mengenal dengan Pancasila? Pancasila yaitu dasar dari negara Indonesia. Pancasila itu terdiri dari dua kata. Yang pertama panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip. Jadi Pancasila yaitu 5 prinsip yang dijadikan pedoman berbangsa dan bernegara untuk seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pengertian dari modal sosial yang akan dijelaskan oleh teman saya, Grace. Nah, selanjutnya, apa sih modal sosial itu? Jadi, menurut Wikipedia, modal sosial adalah suatu serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang saling terkait, yang didasarkan pada nilai kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Modal sosial di masyarakat itu menggambarkan proses interaksi sosial dalam hal akses terhadap jejaring sosial dan partisipasi dalam kelompok. Modal sosial yang kental dan tangguh dicirikan dengan berkembangnya unsur kepercayaan sosial. Sebelum membahas lebih dalam mengenai revolusi industri keempat, ada baiknya kita untuk melihat kembali sejarah perkembangannya revolusi industri dari masa ke masa. Dilihat dari sejarahnya, revolusi industri bermula pada abad ke-18 ketika mesin bertenaga uap ditemukan pertama kalinya. Dilanjutkan dengan revolusi industri kedua dengan digunakannya mesin yang menggunakan bahan bakar minyak dan listrik. Lalu dunia mulai berevolusi lagi menjadi revolusi industri ketiga yang ditandai dengan dikenalkannya mesin dengan beberapa otomatisasi, membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Dan pada hari ini kita telah memasuki era revolusi industri keempat yang ditandai dengan munculnya sistem cyber fisikal, di mana industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data, yang dikenal dengan istilah Internet of Things ataupun Internet, yang sekarang kita sering pakai online. Selanjutnya ada revolusi industri 4.0. Menurut Kanselir Jerman, Angela Merkel, pada tahun 2014, revolusi industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dan keseluruhan aspek produksi di industri melalui pergabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Kemudian, menurut Skandernda, pada tahun 2015, pengertian revolusi industri menekankan kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yakni lingkungan industri di mana seluruh entitasnya terhubung dan mampu berbagi satu informasi dengan yang lainnya. Dengan itu dapat kita simpulkan bahwa revolusi industri 4.0 adalah era industri di mana seluruh entitasnya yang ada di dalamnya juga dapat saling berkomunikasi secara real time, kapan saja, dan berlandaskan kepada pemanfaatan teknologi internet dan CPS guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru. Selanjutnya ada contoh revolusi industri 4.0, yaitu di bidang transportasi. Layanan transportasi berbasis daring telah ada di berbagai sektor industri. Contoh nyatanya adalah Gojek dan Grab. Itu adalah layanan industri transportasi formal. Dengan adanya layanan ini, kita dapat pergi kemana saja dan memesan barang dengan praktis dan dapat melacak di mana keberadaan pengemudi yang kita pesan. Nah, materi selanjutnya itu ada tantangan revolusi 4.0. Dari banyaknya tantangan revolusi ini, kami akan mengambil 3 contoh. Yang pertama yaitu meningkatnya pengangguran karena digantikan oleh robot. Kenapa bisa terjadi? Karena dengan adanya robot, tentunya tenaga manusia tidak dibutuhkan lagi. Nah, dari tantangan ini akan menimbulkan dampak, yaitu meningkatnya kemiskinan. Dari meningkatnya kemiskinan ini, tentunya meningkat juga tingkat kejahatan di Indonesia. Yang kedua, ada dampak teknologi terhadap lingkungan. Semakin tinggi produksi manufaktur, maka kan semakin tinggi juga pembuangan limbah yang terjadi, sehingga akan menyebabkan pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Oke teman-teman, tantangan yang terakhir yaitu rentan dengan serangan cyber. Ya, serangan cyber ini tuh kejahatan bukan hanya berada offline saja ya kalau sekarang. Sekarang pun kejahatan bisa berbasis online, seperti mamah minta pulsa,
atau enggak kayak menghacker kayak Tokopedia tuh yang waktu dulu Tokopedia pernah dihacker ya. Terus sebagian dari akun Facebook ada yang tidak bisa diakses, sampai Google yang dihacker oleh hacker Indonesia. Itulah salah satu cyber di internet ataupun di online. Nah, dari materi hari ini dapat kita simpulkan bahwa Pancasila itu selalu berhubungan dengan segala aspek kehidupan, salah satunya revolusi industri 4.0 ini. Nah, jangan lupa juga nilai-nilai Pancasilanya, karena segala perilaku yang kita lakukan di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Oke, sekian dari penjelasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu kita semua. Dadah, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.